Terima kasih banyak, terima kasih Abuna, terima kasih semua. Kita selalu harus positif, kita harus selalu membuat damai. Jangan lupa diberkati orang yang membuat damai. Jadi kata damai itu lebih besar pada kata perang. Israel pasti loves Palestina, Palestina pasti loves Israel. Dua-duanya perlu damai, dua-duanya akan berdamai. So jadi masalah ini masalah kecil, so tidak usah bingung banyak tentang masalah Palestina sama Israel. Itu bukan masalah agama, tapi yang sudah transfer ke Indonesia itu yang salah. Orang Indonesia sudah dengar itu masalah agama Islam melawan agama Yahudi dan agama Yahudi melawan agama Islam. Itu salah. Buktinya di mana? Buktinya aku mau selesai ini, mau jalan ke mall sekarang. Saya kira media itu sangat bahaya karena susah kontrol. Setiap orang pakai HP, ada Al Jazeera, ada yang lain. Musuh Israel bukan Palestina dan musuh Palestina bukan Israel. Ada agreement yang namanya Oslo Agreement. So jadi musuh-musuh Israel yang klasik, yang dalam firman Tuhan, Israel sudah berteman sama mereka. Sekarang yang menarik, kalau memang tadi statementnya Pak Ramzi sebagai orang Israel merasa bahwa orang Palestina ini bersaudara, lalu yang suka bikin rusuh ini siapa? Itu yang kita lihat di media-media, orang-orang perempuan, orang-orang anak-anak kecil itu terus lemparin batu ke pasukan IDF ini. Pak, saya kira media itu sangat bahaya karena susah kontrol. Setiap orang pakai HP, ada Al Jazeera, ada yang lain. Jadi aku tidak katakan perang yang tadi itu adalah perang bunga-bunga. Pasti banyak dikorbankan, banyak dibunuh. Ya itu benar, yang di Gaza dibunuh, juga roket-roket yang di Israel, ada sekitar 10 orang Israel juga dibunuh. Jadi Tel Aviv kota hantu selama beberapa malam. Aku tahu begitu, tapi masalah hari ini bukan seperti perang 2014. Sekarang setiap orang punya HP dan bisa video, bisa rekam. Jadi ini masalahnya. Orang-orang lihat di seluruh dunia sekarang daerah panas di Gaza dan mereka dengar itu kenapa? Karena tentara Israel mau menaklukkan Masjidil Aqsa, jadi mereka marah. Ini masalah orang Indonesia. So lebih baik buat kita semua untuk menjelaskan masalah ini adalah masalah politik, bukan masalah agama. Dan yang kamu sudah nonton, yang kamu sudah lihat itu, sebenarnya itu benar, tapi harus kamu ngerti masalahnya itu apa. Dan yang penting, Israel setuju dengan cease agreement dengan Hamas. Ya, itu buat dua-duanya juga Hamas setuju. Karena Hamas dan Israel mereka tahu kalau perang ini akan bertambah lagi beberapa hari kemudian, so banyak yang dikorbankan. So jadi yang penting kita tahu suara damai itu lebih besar pada suara bom atau perang. Dan seperti Pak yang saya katakan, Yerusalem itu adalah daerah panas. Berapa perang ada di seluruh dunia? Kemarin ada, atau beberapa bulan kemarin ada perang di Azerbaijan antara Turki, Azerbaijan dan Armenia. Siapa dengar tentang perang itu? Walaupun banyak dibunuh, tidak ada. Tapi kalau Yerusalem, karena Yerusalem yang paling suci di dunia, kalau ada sesuatu terjadi di Yerusalem, seluruh dunia akan dengar dan seluruh dunia menjadi daerah panas karena Yerusalem. So kalau Yerusalem berperang, seluruh dunia akan berperang. Kalau Yerusalem berdamai, seluruh dunia akan berdamai. Ini masalah Yerusalem, ini masalah media hari ini. So media itu setiap anak kecil bisa rekam dan bisa kirim video dan orang bisa lihat. So jadi ini masalahnya. Tapi dengar saya, aku tinggal di Yerusalem, aku di Yerusalem sekarang, posisi saya di Yerusalem, Yerusalem udah aman, puji Tuhan. Tidak ada apa-apa. Bisa jalan, bisa kemana-mana, bisa ke mall. Jadi
hidup seperti biasa. Dan buat orang yang tidak tahu, orang Yahudi dan orang Arab di Yerusalem, mereka tidak tinggal split. So ini daerah Yahudi, ini daerah. Walaupun ada Yerusalem sendiri, Yerusalem PAM, penduduknya, maksud saya dalam Yerusalem lama ada 20.000 orang tinggal. Ada 4 daerah, Muslim, Yahudi, Armenia, dan Kristen. Mereka tinggal bersama-sama. So jadi kalau kamu jalan di Yerusalem, kamu tidak bisa tahu ini toko buat siapa, buat orang Muslim, buat orang Kristen atau Yahudi. Jadi mereka kerja bersama, mereka hidup bersama, mereka makan bersama. Jadi war ini pasti akan berlalu dan kita kurang ngerti. Musuh Israel bukan Palestina. Dan musuh Palestina bukan Israel. Ada agreement yang namanya Oslo Agreement. Dan kita tahu semua ada Presiden Palestina tidak jauh. Tahu berapa jauhnya dari Yerusalem? 16 km. Presiden Palestina Mahmud Abbas. Naik sepeda nyampe tuh ya. Sorry? Naik sepeda juga nyampe tuh, deket banget itu. Cuma setengah jam itu. Tapi ada agreement antara dua-duanya. Antara Israel dan Palestina tidak ada ekonomi. So jadi yang atur ekonomi Palestina adalah Israel. Yang bayar pajak itu Eropa. Melalui mana? Melalui bank-bank Israel juga. So jadi tentara-tentara Palestina, ada tentara yang namanya Palestina ada paspor. Bagaimana Israel terima? Karena dua-duanya adalah sahabat. Saya mau katakan sesuatu kalau aku hubung sesuatu ini dalam firman Tuhan. Kita tahu kalau kita baca perjanjian lama selalu musuh-musuh Israel itu siapa? Amon, Moab, Mesir, siapa lagi? Edom, Kanaan, Filistin. Jadi musuh-musuh Israel yang dalam firman Tuhan termasuk orang Palestina hari ini. Karena kalau saya katakan Palestina, mungkin mereka adalah keturunan Kanaan, mungkin mereka adalah keturunan Filistin, mungkin mereka adalah keturunan Moab atau Amon atau juga Yahudi atau aslinya Kristen. So jadi mereka campur. So jadi darah mereka aslinya disebut dalam firman Tuhan. Salah satu suku di antara suku yang saya sudah katakan. Kalau kita lihat hari ini dengan orang Palestina ada Oslo Agreement. Dengan Amon, Moab, dan Edom, Jordan ada juga agreement yang namanya Aqaba Agreement tahun 1994. Sama Mesir yang adalah musuh Israel dalam firman Tuhan juga ada agreement tahun 79 sama Sadat. So jadi musuh-musuh Israel yang klasik yang dalam firman Tuhan, Israel sudah berteman sama mereka. Sekarang sesuatu lebih besar kalau saya menjelaskan eskatologi. Jadi di Yeskiel saya sudah katakan, saya lupa kalau katakan kemarin, tapi kita tidak mungkin ngerti buku Wahyu kecuali kalau kita hafal dan ngerti dua buku ini, Daniel dan Yeskiel. Karena tanpa dua buku ini, buku Wahyu sangat kurang. Tidak mungkin kamu ngerti Gog dan Magog kecuali baca Yeskiel. Dalam Yeskiel tidak berbicara tentang musuh Israel yang klasik, yang seperti Edom, Moab, dan Filistin. Yeskiel berbicara tentang musuh yang lebih besar, lebih kuat. Dia berbicara tentang Gog, Magog, Persia, Masyikh, Tobal. Itu siapa? Kalau saya ambil itu, semua adalah anaknya Yafet. Kejadian pasal 10 ayat 2. So, jadi musuh Israel hari ini beda. Dan juga kalau saya mau katakan sesuatu, luar biasa firman Tuhan di Yeskiel pasal 38. Kalau saya ambil Gog, Magog, Togarma, Masyikh, Tobal, dan Persia, Put dan Kut, itu siapa? Bapak Ibu, itu adalah Turki, Rusia, China, North Korea, dan Persia. Jadi benar, firman Tuhan berbicara tentang sesuatu yang hari ini adalah fisik. Benar, musuh Israel bukan Palestina, bukan Jordan, bukan Mesir, bukan Arab. Lihat Bapak Ibu berapa agreement antara Israel dan negara-negara Arab. Jadi musuh Israel itu adalah negara-negara yang kuat hari ini. Dan harus tahu kenapa. Karena masalah ini juga masalah ekonomi. Karena Israel hari ini adalah nomor 1 di dunia untuk produksi gas. Tahu tidak? Sebelumnya ada Qatar. Tapi sekarang Israel. Karena kami orang Israel ngerti firman Tuhan. Beda dalam Deuteronomy itu bahasa itu apa? Di Ulangan.
Pasal 33 ayat 24 berbicara tentang suku Asher dan dia memberkati Asher dan kakinya yang dalam minyak. Orang Israel lihat apa artinya dalam minyak. Firman Tuhan berbicara tentang minyak, pasti ini bukan minyak zaitun. Tapi mereka mulai cari di Laut Mediterania, di sana mereka ketemu yang namanya Tamar gas field terbesar di dunia. Hari ini, betul. Tapi pertanyaan saya, kalau Laut Mediterania tahu Pak itu antara 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. So, jadi negara-negara yang lain punya hak di dalam Mediterania ini. Tapi kenapa zaman Donald Trump dikasih 100% Tamar gas field buat Israel, walaupun itu lebih jauh pada Siprus atau Turki. Dari pantai Haifa sampai Tamar gas field sekitar 85 km. Tapi sekarang Israel yang punya. Maksud saya begini, Israel sekarang punya monopoli gas di seluruh dunia. Ini akan membuat banyak orang benci Israel, cemburu sama Israel, dan banyak musuh besar. So, yang saya mau katakan, kalau perang Palestina dan Israel itu adalah mainan, 1 minggu selesai. Itu bukan perang, itu hanya masalah politik kecil di